wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NPM 19111035. Saya dari kelas A1 Manajemen semester 2. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian dan peranan manajemen. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Pengelolaan manajemen bukan hanya dalam hal bisnis atau pekerjaan, tetapi dalam waktu dan dalam kegiatan sehari-hari. Selain kategori besar manajemen, manajer pada berbagai tingkat hierarki memiliki peran manajerial yang berbeda. Peran seorang manajer dan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, peran decisional, membutuhkan manajer yang merencanakan strategi dan manfaat sumber daya. Kedua, peran interpersonal, memerlukan manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan dan organisasi. Tiga, peran informasi adalah mereka di mana para manajemen memberikan dan mengirimkan informasi. Dua, latar belakang sejarah manajemen. Bukti adanya praktik manajemen adalah pembangunan piramida di Mesir, pembangunan tembok besar di Cina, lalu contoh manajemen lainnya adalah pada era 1400-an di Venesia, Italia. Adanya pusat perdagangan di benua Eropa. Ada 2 peristiwa bersejarah yang dapat dijadikan sebagai latar belakang dan sejarah manajemen, yaitu pada tahun 1076 di mana Adam Smith menerbitkan bukunya berjudul The Wall of Nations, di mana dalam bukunya ia menggagas manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dan organisasi dari penerapan pembagian kerja. Peristiwa yang kedua yaitu revolusi industri di Prancis yang terjadi sekitar abad 18, di mana peran tenaga mesin telah menggantikan tenaga manusia. 3. Fungsi dan proses manajemen. Pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup penetapan sasaran, menetapkan strategi, penyusun rencana atau memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan yang berhubungan untuk mencapai tujuan. 2. Penggerakan. Tugas seorang manajer adalah bekerja melalui orang lain. Fungsinya adalah mengarahkan dan memotivasi, memengaruhi individu atau tim untuk bekerja sama, dan mencari komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Ketiga, pengorganisasian. Fungsi ini mencakup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang harus melakukannya, dan kepada siapa yang harus melapor. Pengawasan. Fungsi ini menjamin suatu berjalan sesuai dengan semestinya dengan cara memantau dan menilai kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan. Proses manajemen adalah rangkaian kegiatan dan keputusan seorang manajer sewaktu merancang, mengatur, mengorganisasi, memimpin atau melaksanakan kegiatan usaha dan mengendalikan usahanya. 4. Ciri-ciri manajer profesional. Negosiator. Seorang manajer profesional ialah mereka yang pintar berunding. Controller. Seorang manajer dapat diakui keprofesionalnya jika mampu mengontrol segala situasi yang ada di hadapannya. Entrepreneur. Seorang manajer juga harus pandai melihat kesempatan layaknya seorang wirausahawan. Jubir. Dikarenakan ia ahlinya negosiator, maka tak heran jika ia juga ditunjuk sebagai juru bicara. Leader. Seorang manajer merupakan pemimpin sebuah tim yang mana bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan tim. Figurehead. Manajer profesional kerap dijadikan sosok yang diteladani dan menginspirasi banyak karyawan pemantau. Ciri seorang manajer profesional selanjutnya ialah suka memonitoring. Liaison. Manajer profesional merupakan penghubung antara karyawan dengan atasannya. Disseminator. Manajer profesional juga seorang disseminator yang merupakan penerus informasi dari pihak internal perusahaan kepada pihak internal lainnya. Rescore elector. Yang terakhir, ciri-ciri manajer profesional ialah mampu mengalokasikan sumber daya yang ada. Sumber daya ini bisa
Hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Ide-ide tersebut dituangkan dalam rencana kegiatan atau sering disebut rencana kerja. Selain itu, manajer hendaklah juga memiliki visi ke depan, misi yang jelas, program kerja yang aktual, serta menjaga kompetitif advantage dan organisasi. Kedua, keterampilan komunikasi. Seorang manajer harus mampu berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Saat berkomunikasi dengan bawahan, maka dia harus dapat berkomunikasi secara persuasif dan bersahabat. Ketika berkomunikasi dengan rekan kerja, harus saling menghormati, dan saat berkomunikasi dengan jajaran manajemen dan konsumen, dia harus dapat melayaninya dengan baik. Menjaga komunikasi dengan yang baik dengan semua orang akan mendorong orang-orang di sekitarnya menjadi tim terbaiknya. Ketiga, keterampilan teknis. Memiliki kemampuan dalam bidang informasi, teknologi, atau bidang lainnya merupakan keunggulan atau nilai lebih tinggi. Seorang manajer memiliki keterampilan teknis merupakan bekal yang harus dimiliki oleh seorang manajer, sehingga dia tidak hanya memahami konsep, namun juga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi. 4. Keterampilan manajemen waktu. Seseorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana tidak hanya masalah manajemen waktu saja yang harus diperhatikan, tapi juga membuat skala prioritas. 5. Keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif, termasuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah, adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Mengambil keputusan hendaklah tidak dilakukan dengan terburu-buru, namun seringkali manajer harus mengambil keputusan dengan cepat di saat yang mendesak. 6. Keterampilan kepemimpinan. Manajer harus benar-benar menjadi seseorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja dan evaluasi membutuhkan komitmen dan ketegasan. Manajer yang tangguh akan mendorong terciptanya roots di lingkungan kerjanya dan menciptakan teamwork yang solid. B. Sekarang kita masuk ke bagian organisasi. Definisi organisasi. Organisasi merupakan sekelompok individu yang instruktur dan sistematis yang berada. Dalam sebuah sistem definisi lain menyebutkan organisasi adalah wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dengan wewenang tertentu. Menurut Bown dan Katz, organisasi adalah suatu proses bersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Definisi organisasi mencakup 3 elemen pokok. 1. Interaksi manusia. 2. Kegiatan yang mengarah kepada tujuan. 3. Struktur organisasi untuk organisasi itu sendiri. 2. Pentingnya mengenal organisasi. Terciptanya hubungan yang baik antar anggota. Setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Spesialisasi dan dalam melaksanakan tugas. 3. Bentuk-bentuk organisasi. Organisasi garis. Organisasi yang paling sederhana dan sudah sangat tua, digunakan di kalangan militer dan karyawan yang masih sedikit dan saling kenal. Spesialisasi pekerjaannya pun belum terlalu tinggi. Organisasi fungsional. Pimpinan-pimpinan yang ada tidak memiliki bawahan yang jelas karena setiap pimpinan mempunyai wewenang untuk memberikan komando selama masih ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. 3. Organisasi staf dan garis. Biasanya dipakai pada organisasi yang besar dengan daerah kerja yang luas dan bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Memiliki tenaga staf atau tenaga ahli lebih dari satu untuk memberikan nasihat atau saran. Organisasi staf dan fungsional. Organisasi staf dan fungsional merupakan organisasi gabungan antara staf dan fungsional
memiliki kelebihan dan kelemahan seperti organisasi staf dan organisasi fungsional. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Christine Natalia Kondanan, MPM 1911002. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Materinya adalah prinsip-prinsip organisasi. Delegasi kekuasaan. Dengan adanya pembagian kerja tersebut yang jelas, maka akan terlihat pula garis komando dan delegasi kekuasaan atau wewenang dari masing-masing unit kerja. Rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan merupakan penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan. Parameter dan tolak ukur pun harus menjadi bagian dari rentang kekuasaan, sehingga tidak timbul diktatoris kekuasaan atau kesewenangan kekuasaan tersebut. Pembagian kerja dalam pembentukan suatu organisasi harus terlihat dengan jelas akan pembagian kerja dari masing-masing unit atau organisasi. Hal ini supaya tidak terjadinya tumpang tindih aktivitas dan menghambat tercapainya suatu tujuan. Berikutnya, perumusan tujuan yang jelas. Tujuan dan arah merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu organisasi, karena dari tujuan ini akan terlihat hasil yang akan dicapai baik itu secara fisik maupun non-fisik. Tingkat pengawasan. Penggambaran tingkat pengawasan yang timbul antara atasan dengan sub-unit atau bawahan haruslah terlihat dalam struktur organisasi tersebut, sehingga batasan apa yang menjadi hak dan kewajiban baik itu atasan maupun bawahan akan tercipta. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dengan tergambarnya struktur organisasi yang jelas, maka kesatuan perintah atau komando akan terlihat mudah. Begitu pula dengan tanggung jawab dari orang yang memberikan delegasi atau perintah akan nampak. Koordinasi. Ini pun harus terlihat dengan jelas dalam penyusunan suatu organisasi. Koordinasi dari masing-masing divisi atau unit kerja akan tercipta. Berikutnya, sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Penyebab keberhasilan suatu organisasi. Pertama, memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kedua, kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang. Ketiga, membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Keempat, mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Berikutnya, penyebab kegagalan organisasi. Pertama, kurangnya kehandalan sumber daya manusia dan tidak kompeten dalam manajerial serta kurangnya pengalaman ketika menjalankan strategi perusahaan. Kedua, kurangnya pemahaman bidang usaha yang diambil karena tidak dapat memvisualisasikan dengan jelas usaha yang akan digeluti. Ketiga, kurangnya kehandalan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Keempat, gagal dalam perencanaan. Kegagalan dalam perencanaan biasanya karena perencana yang telah dibuat berdasarkan pengalaman orang lain atau sebuah idealis yang belum pernah diaplikasikan. Kelima, tempat usaha atau lokasi yang kurang memadai. Keenam, kurangnya pemahaman dan pengadaan, pemeliharaan, pengawasan, bahan baku, dan sarana peralatan. Ketujuh, ketidakmampuan dalam melakukan transisi atau peralihan perubahan teknologi. Kedelapan, hambatan birokrasi. 9, keuntungan yang tidak mencukupi. Dan yang terakhir, tidak adanya produk baru yang diciptakan. Sekian presentasi dari kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.